Selamat pagi sobat tani ya, sobat tani. Sudah lama tidak bikin video karena situasi dan kondisi. Kali ini kita akan membahas tentang modern penyakit pada tanaman padi pada saat tanam pertama. Karena ini pada saat tanam pertama ini hujan yang terlalu banyak ya. Pantengin aja video channel Bakul Rajung ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komennya ya, supaya kita bisa sharing-sharing tentang dunia pertanian. Tetap semangat sahabat tani, semangat, salam sukses lah. Terima kasih sobat tani, masih bersama channel Bakul Rajung. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa kendala yang dihadapi sobat tani pada saat masa bunting ya. Ini salah satu serangan, yaitu adalah beluk. Dan kalau dicabut ini sangat gampang sekali karena sudah tidak ada bulir padinya, sudah mati, sudah hampa. Ini sangat merugikan sobat tani semua ya untuk hasil panennya. Selain beluk, juga ada serangan yang lain seperti potong leher, kemudian jamur oncomnya ya. Ini padi sudah mulai bunting, sudah mau menunduk pengisian bulir ya. Kita lihat bagaimana banyak padi yang terserang bule, jadi beluknya. Ini kita lihat padinya cukup bagus ya, tapi ada berapa, 1-2 yang mengalami sundep dan potong lehernya. Kita lihat meskipun tidak banyak, tapi berapa persen akan menyebabkan penurunan hasil panen. Kita lihat bagaimana padi ini sudah hampa dan cukup banyak juga ya. Selain itu kita lihat juga serangan jamur oncom. Ini padi kena serangan jarum oncom yang kita lihat di sini. Jamur oncom ini menyerang pada bulir padi ya, menempel pada bulir padi seperti serbuk yang menggumpal, dan padi mengalami hampa, kosong bulirnya. Dan ini sangat cepat menyerangnya ya, karena terbawa oleh angin. Kita lihat banyak jamur oncom ini banyak menyerang daerah sini ya, karena cuaca yang kelembapan yang tinggi, karena curah hujan yang tinggi juga. Kita lihat ini jamur oncom, kalau nggak diatasi bisa menyebabkan kerugian. Ini ibunya datang ke toko dengan bawa benih padi ya. Ini jamur ustilagu atau jamur oncom. Kata Pak teng sabine. Oh. Nggih di napa? Diobati ben mboten remen. Niki musime ngenten iki. Obatnya bisa pakai topsin ya, bisa pakai topsin, bisa pakai pentra, nativo juga bisa. Teman-teman, ketemu lagi di channel Bakul Rajung. Seperti yang telah kita lihat video di depan ya, terutama untuk masa tanam MT1 dan MT2 biasanya banyak kendala yang dihadapi oleh sahabat tani ya. Pada awal tanam sudah ada serangan sundepnya, kemudian ada asem-asemnya karena cuaca yang kemudian curah hujan yang tinggi, kemudian asem-aseman karena kurangnya penanganan yang signifikan, jadi biasanya banyak terserang asem-asemannya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang masa umur padi pada saat bunting ya, sebelum bunting dan masa sampai masa panen. Itu tentunya banyak kendala yang dihadapi sobat tani. Yang pertama tentunya yang sering dihadapi adalah potong leher, kemudian sundep dan beluknya, terutama beluk ya, karena kalau sundepnya tidak bisa diatasi akan terjadi beluk, kemudian potong leher, kemudian yang paling banyak akhir-akhir ini yaitu jamur ustilagu. Selain jamur yang lainnya ya, jamur ustilagu juga
banyak sering menyerang tanaman padi pada saat bulir padi sudah mulai menunduk. Itu tadi teman-teman ya, kita akan bahas beberapa hal yang sobat tani alami. Untuk yang pertama ya, untuk penanggulangan sundep, biasanya kita banyak menggunakan seperti Dimectin ya, Dimectin, kemudian Virtaco, bisa spontan juga, kemudian bisa untuk ya dari Bayer bisa Bel. Untuk ini ada Dimectin, ini adalah dengan bahan aktif Dimuipo dan Abamectin ya, sudah 2 bahan aktif untuk penanggulangan sundep, beluk dan walang kaper, dan juga cabuknya juga bisa ya untuk diberi brand. Kemudian ada Virtaco dari PT Sigenta, ini dengan kandungan klorantrienol dan juga timertoxam. Ini juga sangat bagus, pemakaiannya cuma 1 tutup, ini untuk 100 ml untuk 10 tangki. Kemudian ada Bel ya dari PT Bayer untuk penanggulangan sundepnya. Untuk teman-teman ya, untuk penanggulangan sundep itu bagusnya pada saat sebelum ya, pada saat awal bunting, tentunya dari awal tetap kita antisipasi, kemudian kita gencar dengan obat-obat yang lebih bagus pada saat awal bunting, dari umur 40 sampai umur 50-60, sundepnya harus kita benar-benar kita treat sedemikian rupa dengan produk-produk yang lebih bagus dan bisa diselang-seling ya, bisa menggunakan Bel, kemudian Virtaco atau spontan atau Dimectin. Itu tadi untuk penanggulangan sundep dan beluknya ya, karena kalau sudah lewat sundepnya masih ada pada saat padi sudah mulai bunting, sudah biah, itu sudah terlambat, beluknya akan merajalela. Kemudian penyakit yang kedua yaitu potong leher Kak. Potong leher bisa menggunakan Corona, ini dari PT DGW ya, Corona, yaitu azadirachtin dan difenoconazole untuk penanggulangan potong leher. Kemudian juga ada Amistartop, bahan aktifnya sama ya, azadirachtin dan difenoconazole dari PT Sigenta. Pemakaian sama ya, ini untuk 10 tangki, untuk kemasan 250 untuk 10 tangki, yang ini juga kemasan 250 ml untuk 10 tangki. Kemudian juga ada tandem. Tandem itu ada dengan bahan aktif sama ya, azadirachtin dan difenoconazole untuk penanggulangan potong leher. Kemudian juga ada Nativo dari PT Bayer ya, dari PT Bayer, itu juga untuk penanggulangan potong leher, dan juga untuk fungisida yang menanggulangi jamur-jamur yang lainnya untuk Nativo. Teman-teman, untuk potong leher sama ya halnya, kita harus pencegahan, karena kalau sudah kena potong leher sudah tidak bisa diobati lagi. Ini banyak petani yang mengalami gagal panen karena hampir 40% padinya kena potong leher karena akibat adanya jamur hawar pelepah ini ya. Jadi sobat tani harus pencegahan yang semaksimal mungkin pada saat awal bunting sampai umur 60-70 hari sebelum padi menunduk, itu harus fungisida yang untuk mencegah potong leher itu harus benar-benar bisa diatasi. Itu tadi untuk potong lehernya Kak ya. Untuk kendala berikutnya yaitu terima kasih teman-teman. Untuk penanggulangan jamur ustilago, kita biasa menggunakan bahan aktif yang chlorothalonil ya, seperti Ventra, atau bisa menggunakan Daconil. Pakaiannya 2 sendok per tangki 16 liter ya, untuk menanggulangi jamur ustilago. Jamur ustilago ini cukup bahaya juga ya, karena gabahnya itu karena serangan jamur ustilago atau jamur oncom ini pasti kopong ya, tidak berisi. Kemudian bisa karena ini terbawa angin, biasanya penyebarannya menggunakan angin, jadi gampang tersebar ke tempat-tempat ke padi yang lain. Selain itu juga bisa menggunakan topsin ya, dengan bahan aktif metiltiovanat 500 ml, pemakaiannya 1 tutup ya. Jadi bisa juga untuk digunakan untuk mencegah, mengobati jamur ustilago atau jamur oncom. Terima kasih sobat tani. Itu tadi beberapa
produk-produk ya, obat-obat untuk menanggulangi sundep, kemudian potong lehernya, dan juga jamur ustilago atau jamur oncom. Tentunya banyak produk-produk yang lain ya, banyak obat-obat yang lain yang bisa digunakan. Tapi itu beberapa obat yang bisa kita gunakan untuk mengobati ataupun melakukan pencegahan untuk jamur-jamur ya, untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pada saat padi mulai menguning dan bunting ya. Yang terpenting adalah pencegahan karena semua obat-obat tadi kalau sudah kendala-kendala tadi kalau sudah terkena sudah padinya sudah terkena akan sulit untuk diobati ya. Seperti beluknya, kemudian potong lehernya, kemudian jamur oncomnya, ustilagonya kalau sudah menyerang padinya, bulir padinya akan susah diatasi karena itu mengakibatkan kosong ya, hampa. Jadi mengakibatkan kerugian, hasil panennya mengalami penurunan yang signifikan tentunya. Terima kasih sobat tani ya sudah menemani channel Bakur Racun. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk sobat tani semua supaya untuk pencegahan kendala-kendala yang dihadapi sobat tani semua, salah satunya menggunakan obat-obat ini. Terima kasih tentunya dan tetap semangat, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya, supaya video-video selanjutnya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk sobat tani semua. Terima kasih teman-teman dan salam.